Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 168, mengangkat tema mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Apa maksudnya? Bukankah iman itu diambil dari Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu mengandung pelajaran keimanan? Apa maksud dari mengajarkan iman sebelum mengajarkan Al-Quran? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu bahwa mendidik anak itu membutuhkan tahapan. Membutuhkan apa? Tahapan. Karena solehnya anak dan solehahnya anak itu bukan sesuatu yang instan. Napa instan, Bu? Ujuk. Ya. Mendidik itu tidak mendadak. Mendidik itu tidak mendadak. Nah, tahapan-tahapan itu ada yang benar, ada yang nggak benar. Tahapan-tahapan mendidik anak itu ada yang benar dan ada yang nggak benar. Nah, tahapan yang benar itu adalah tahapan yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau mendidik para sahabatnya, termasuk di dalamnya putra-putri beliau dan cucu beliau tentunya. Tahapan mendidik anak yang sudah dipraktekkan oleh Rasul SAW itulah yang benar. Dan itulah tahapan yang terbaik. Kenapa tahapan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah tahapan yang terbaik? Karena tahapan itu pasti berlandaskan wahyu. Berarti Rasulullah SAW menjalankan itu dengan bimbingan dan arahan dari sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu berdasarkan bimbingan dan arahan dari Allah, pasti itulah yang terbaik. Kemudian sudah terbukti keberhasilannya. Dari mana kita bisa melihat bukti itu? Dari generasi yang dididik oleh Nabi SAW melalui tahapan tersebut. Sinten? Para sahabat. Para sahabat itu semisal sinten? Abu Bakar As-Siddiq, sinten malih? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Terus Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid,
Abu Ubaidah, Talhah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang mereka sudah terbukti orang-orang hebat. Makanya sebenarnya aneh ketika ada muslim yang lebih suka memakai metode impor dari non-muslim. Ya, metode pendidikan yang kita saksikan di buku-buku di dunia ini banyak banget metode pendidikan. Anehnya, sebagian kaum muslimin lebih suka pakai metode-metode yang diimpor dari negara barat yang enggak berdasarkan wahyu dan belum terbukti menghasilkan generasi hebat. Ini sudah ada metode yang terbaik, sumbernya wahyu dan sudah terbukti sukses, kok malah ditinggalkan? Aneh nama mboten, Bu? Aneh bin ajaib. Ya. Nah, sekarang seperti apa tahapan yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau mendidik para sahabatnya? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa kata Jundub? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Dahulu saat kami masih anak-anak, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lagi menggambarkan bagaimana Rasul SAW membersamai anak-anak di zaman itu. Hazawirah itu adalah anak-anak menjelang balik. Menjelang apa? Balik. Berarti umur pinten nggih menjelang balik nggih? Mungkin 10-an ya, 10 11 ya. Sekitar itulah kira-kira. Hazawirah ya. Usia menjelang balik. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Saat itu kata Jundub, kami anak-anak belajar iman sebelum belajar Quran. Kenapa? Belajar iman sebelum belajar Quran. Jadi tahapannya mendidik anak itu adalah ngajari iman, baru kemudian ngajarin apa? Quran. Nanti kita akan jelaskan yang dimaksud dengan iman di sini apa, yang dimaksud dengan Quran di sini apa. Jadi kita pahami dulu tahapannya. Apa dulu, Bu? Ngajari iman. Habis itu ngajari Quran. Apa dulu, Bu? Iman terus Quran. Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi iman. Setelah kami belajar iman, baru kemudian kami belajar Quran, sehingga iman kami pun semakin bertambah kuat. Di tahapannya belajar apa, Bu? Iman baru belajar Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan belajar iman? Yang dimaksud dengan belajar iman adalah belajar nilai-nilai yang dikandung di dalam Al-Quran. Jadi yang dipelajari pertama adalah nopo nih, Bu? Nilai-nilai. Nanti kita akan jelaskan nilai-nilai itu apa. Yuk ajaran lah. Ya. Ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu yang diajarkan terlebih dahulu. Lah, kalau belajar Quran maksudnya apa? Belajar membaca Al-Quran. Iman adalah belajar nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran. Sedangkan belajar Al-Quran yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah belajar cara membaca Al-Quran. Berarti tahapan yang perlu diikuti sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW saat mendidik para sahabatnya adalah ngajari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dulu, baru kemudian ngajari cara membaca Al-Quran.
Cara membaca Al-Quran sih nopo? Ya jenengan belajar huruf hijaiyah awalnya kan nggih. Ketika orang mau membaca Al-Quran kan perlu dikenalkan pertama kali nopo Bu? Huruf hijaiyah. Alif, terus apa? Ba, terus ta, terus sa, jim, ha, kho. Itu belajar huruf hijaiyah. Setelah belajar huruf hijaiyah biasanya belajar mulai ada harokatnya toh. Ya, alif fathah, a, alif kasrah, i, alif dhammah, u, a, i, u. Terus nanti belajar huruf disambung dengan huruf. Ya. Aba, terus apa? Ba, a, terus a, terus baba. Huruf disambung dengan huruf. Terus kata, terus begitu seterusnya. Dan juga belajar makharijul huruf. Cara mengucapkan huruf yang benar. Nanti habis itu belajar tajwid dan seterusnya. Belajar makharijul huruf, belajar huruf hijaiyah, belajar kata-kata yang tertulis dalam bahasa Arab, itu tahapan pertama apa kedua? Oh, pertama apa kedua? Kedua. Tahapan pertamanya apa tadi? Iman. Mengajarkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Berarti saat kita akan mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, baca Quran, tajwid, itu adalah saat anak sudah mengerti secara global. Jadi bukan detil, ya, secara apa? Global dulu. Tentang kewajiban kita beriman kepada sinten? Allah. Allah itu siapa? Kewajiban kita kepada Allah apa? Ini namanya nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran. Ini yang perlu ditanamkan terlebih dahulu. Makanya dahulu para sahabat pertama kali anak-anaknya bisa ngomong, itu diajari untuk mengucapkan La ilaha illallah. Jadi dikenalkan dengan sinten? Dengan Allah dulu. Caranya bagaimana? Ya dengan diajak diskusi. Sesuai dengan umur anak tersebut. Kita ajak keluar rumah, kemudian kita ajak dia untuk ngelihat ke langit. Kalau malam-malam berarti di langit wonten apa? Bintang. Terus ada apa lagi? Bulan. Ada apa lagi? Bintang, bulan. Apa maning ya? Wengi-wengi awan ya ora keton. Kalau siang ada awan, ada apa? Matahari. Saya sampaikan kepada anak, nah itu adalah bintang. Siapa yang menciptakan bintang? Allah. Ini namanya mengajarkan nilai yang ada dalam Al-Quran. Ya. Sebelum kita ajarkan dia, ini huruf fathah, alif, ba, dan seterusnya. Ini harokat fathah atau kasrah. Sebelum kita belajarkan kepada dia makharijul huruf. Ya. Ini yang dimaksud dari mengajarkan al-iman sebelum mengajarkan Al-Quran. Apa landasannya? Menafsirkan yang tadi saya sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan imanlah nilai-nilai Al-Quran, sedangkan Al-Quran yang dimaksud cara membaca Al-Quran, dasarnya adalah hadis berikutnya yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Zahabi. Kata seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
laqad ishna burhatan min dahrina wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Quran. Kata Ibnu Umar, kami itu sinten, Bu? Pak, kami sinten? Ya para sahabat. Kami maksudnya sinten? Para sahabat. Kunna, kami mengalami masa di mana dahulu kami belajar iman sebelum belajar Quran. Jadi para sahabat itu belajar apa dulu? Iman dulu, baru belajar Quran. Coba saya pengen ngetes nih. Belajar iman maksudnya apa? Nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Sebelum belajar Al-Quran, apa maksudnya belajar Al-Quran? Belajar cara membaca Al-Quran. Jangan lupa nggih. Masa urung metu wis kelalen. Nggih, ngajine ampun tulen. Apa tulen? Urung metu wis kelalen. Ese mending metu nembe kelalen, iki urung metu wis kelalen, urung bubar wis kelalen. Nggih. Coba saya cek lagi. Kami belajar iman sebelum Al-Quran. Napa iman? Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran maksudnya apa teman beriku? Cara membaca Al-Quran. Nah sekarang beliau menerangkan maksudnya apa? Kami itu belajar iman dulu. Wa tanzilus suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika surat Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kami pelajari terlebih dahulu? Lihat, apakah menghafal dulu? Apakah cara membacanya yang benar dulu? Bukan. Fanata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minha. Ketika ada surat Al-Quran itu yang kami pelajari adalah halal haramnya. Hukum halal, hukum haram. Ini nilai berarti. Kemudian perintah yang ada dalam ayat itu apa? Larangan yang ada dalam ayat itu apa? Berarti masih nilai juga. Dan juga aturan-aturan yang harus dipatuhi yang ada dalam surat itu apa? Ini semuanya nilai. Jadi sebelum belajar membaca yang benar itu pelajari nilai yang dikandung dulu. Nah Ustaz, bagaimana anak kecil bisa tahu nilai yang dikandung dalam surat Al-Ikhlas? Ya itulah fungsinya ada orang tua. Itulah fungsinya ada guru. Itulah fungsinya ada ustaz. Anak kecil disuruh menyimpulkan nilai dari surat Al-Ikhlas. Saged napa mboten? Mboten dereng saged. Belum mampu dia menyimpulkan nilai. Yang menyimpulkan nilai itu adalah ustaz mubalik, orang tua yang belajar sama ustaz. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa, sekarang jenengan itu lagi sekolah. Sekolah nopo? Sekolah nopo? Sekolah orang tua. Nopo Bu? Sekolah orang tua. Aneh nggih, insinyur ana sekolahe, masinis ana sekolahe, polisi ana sekolahe, apa maning? Tentara ana sekolahe, orang tua orang nana. Ya, padahal orang tua itu yang melahirkan polisi, yang melahirkan ya tentara dan seterusnya. Nah, sekolahnya orang tua ini sekarang. Jenengan lagi napa Bu? Sekolah. Jadi panjenengan memahami nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran lewat pengajian seperti ini. Setelah jenengan dapatkan, kemudian jenengan transfer.
Jenengan ajarkan kepada siapa? Kepada putra putri manjenengan. Jadi itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi begitu turun surat Al-Quran, kata Ibnu Umar, yang kami pelajari dari surat itu adalah hukum-hukumnya dulu, halal haramnya apa, kemudian perintahnya apa, larangannya apa, aturannya apa. Kama ta'allamuna antumul yawmal Qur'an. Sebagaimana hari ini kalian belajar detil tentang cara baca Al-Quran. Subhanallah, ya. Sekarang ini banyak sekali pengajian-pengajian, taklim-taklim yang mengajarkan cara membaca Al-Quran secara detil. Huruf-huruf hijaiyah, cara mengucapkannya detil. Bahkan di kerongkongan ini, ana sing nang tengah, ana sing nang dhuwur, ana sing nang ngisor. Di lidah ini ada yang di depan, ada yang di samping, ada yang di tengah. Cara mengucapkan huruf itu beda-beda. Namanya makharijul huruf. Bagus sama mboten? Bagus atau tidak? Tapi jangan sampai kita sibuk mempelajari makharijul huruf, tapi kita tidak tahu nilai yang ada di dalam ayat-ayat yang kita pelajari tersebut. Ini nggak benar. Jadi bukan yang nggak benar belajar makharijul hurufnya, itu benar, bagus. Yang nggak benar itu adalah gara-gara belajar makharijul huruf sampai kita mengabaikan, melupakan, cuek dengan nilai-nilai utama yang dikandung di dalam Al-Quran. Maka ayo kita imbangkan. Jangan cuma belajar cara membaca Al-Quran yang benar secara detil, tapi juga kita harus mempelajari ajaran, nilai, aturan, hukum yang ada di dalam apa? Ayat-ayat Al-Quran. Bisa dipahami? Baik. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan. Tsumma laqad ra'aitul yawma rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'ana qabla al-iman. Tapi kata beliau, hari ini. Jadi Ibnu Umar lagi menceritakan apa yang beliau saksikan dari praktek para tabi'in. Sebagian tabi'in. Kalau tadi Ibnu Umar menceritakan praktek generasi sahabat. Setelah itu Ibnu Umar membandingkan hari ini yang beliau saksikan dari praktek sebagian generasi tabi'in adalah dibalik. Dibalik berarti pripun, Bu? Dibalik berarti pripun, Bu? Belajar baca Quran dulu baru belajar iman. Kalau para sahabat pripun mau, Bu? Belajar iman dulu baru Al-Quran. Kira-kira yang lebih pas yang mana, Bu? Iman dulu baru Quran apa Quran dulu baru iman? Iman dulu baru Quran. Apa akibatnya kalau tahapan itu tidak diikuti? Tahapan yang sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam mendidik sahabatnya. Belajar iman dulu baru Quran. Itu nggak diikuti, malah dibalik. Belajar Quran dulu baru iman. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amiruhu wala zajiruhu wala ma yanbaghi an yaqifa indahu minhu. Akibatnya adalah ada orang bisa lancar membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Awal berarti surat nopo? Al-Fatihah. Akhir berarti surat
An-Nas. Dari surat nomor 1 sampai surat nomor 114 disuruh baca lancar. Tajwidnya benar, harokatnya nggak ada yang keliru, makhrajnya pas. Tapi nggak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana aturan Allah yang harus diikuti. Itu semua nggak dia ketahui. Karena dia keliru menerapkan metode. Yang seharusnya belajar iman dulu baru nopo? Quran. Dibalik jadi nopo? Belajar Quran dulu baru iman. Maka hati-hati. Kalau sudah terlanjur seperti itu, diperbaiki. Oh berarti habis ini kita nggak perlu belajar makhorijul huruf. Perlu. Tapi jangan cuma belajar itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada pelajaran tahsin, ya, kalau ada pelajaran apa? Tahsin. Seharusnya jangan cuma sesi makhorijul huruf, jangan cuma sesi tajwid, jangan cuma sesi cara membaca yang benar. Tapi juga harus ada sesi mengajarkan nilai-nilai Al-Quran. Nah, nilai Al-Quran itu apa? Pembahasan berikutnya. Jangan lihat cara mengajarkan apa? Nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran itu secara global dibagi menjadi berapa, Bu? 3. Apa yang pertama di situ? Akidah. Apa yang kedua? Ibadah. Apa yang ketiga? Akhlak. Jadi nilai-nilai ajaran utama yang ada dalam Al-Quran, 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak. Apa itu akidah? Akidah itu adalah keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang mulia. Punya nama-nama yang istimewa. Istilahnya Asmaul Husna. Jadi kalau jenengan hadir malam apa, Bu? Malam Selasa, nanti malam, ba'da maghrib sampai isya di masjid kita ini, Masjid Manarul Ilmi, itu berarti kita lagi belajar nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Jadi nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran salah satunya adalah akidah. Akidah itu salah satu poinnya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita kupas itu. Supaya kita belajar nilai yang ada dalam Al-Quran. Itu adalah terkait dengan akidah. Masih terkait dengan akidah adalah kita memahami bahwa Allah itu punya hak untuk kita sembah. Seluruh ibadah kita hanya boleh kita persembahkan kepada sinten? Allah. Ini juga nilai akidah. Dan itulah nilai yang dikandung di dalam surat Al-Fatihah, ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami na'budu. Napa na'budu? Beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini gara-gara belajar membaca Al-Fatihah dan enggak belajar nilai yang dikandung di dalam surat Al-Fatihah. Gara-gara ini ada orang hafal surat Al-Fatihah, nek ana masalah lungane mengkuburan. Nek mboten teng kuburan, teng dukun. Ya, yang sekarang lagi heboh pada protes karena sepi, ya, nggak punya order, ya, atau penglarisan bisa kere sih kepriwe, kan aneh bin ajaib. Engko dewek ngapa penglarisannya? Ya.
Ini gara-gara apa? Gara-gara belajar membaca Al-Fatihah. Bacanya sudah benar, tapi nilainya nggak dipelajari. Padahal kalau dia mempelajari nilai Al-Fatihah, iya karena budu, wa iya karena stain. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau paham nilai ini, ada masalah, itu harusnya kembalinya kepada sinten? Oh, bukan ke kuburan, bukan ke dukun. Ini gara-gara menghafal Al-Fatihah, kok tidak dipelajari nilainya. Nilai di dalam Al-Fatihah salah satunya adalah kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Ketika kita kepepet, kita minta pertolongan dan bantuan kepada sinten? Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ini adalah poin yang pertama, akidah. Yang kedua apa, Bu? Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu ritual. Ya. Ritual seorang hamba menyembah Allah. Setelah dia punya keyakinan, yaitu akidah, maka keyakinan itu perlu diwujudkan dalam amaliyah. Amaliyah itu ritual. Ritualnya adalah ibadah. Contohnya nopo? Sholat, itu ibadah. Apalagi? Puasa, itu ibadah. Apalagi? Zakat, haji. Jadi anak kecil itu hanya perlu awalnya diajarin kita ini wajib sholat. Tidak harus anak kecil itu saat masih awal-awal diajarin ini dalilnya. Wa aqimus sholah. Ayatnya ini. Tidak harus. Yang penting dia tahu nilai. Nilai atau ajarannya adalah seorang muslim wajib nopo? Sholat. Itu namanya nilai. Ya. Udah nggih, ibadah. 1 akidah, 2 nopo? Ibadah. 3 nopo wau? Akhlak. Akhlak itu perilaku yang baik. Apa? Perilaku yang baik kepada sesama, terutama kepada sesama. Jujur, apalagi? Tawadhu, rendah hati, terus senyum, apa? Senyum, ramah, sopan, itu nilai akhlak. Jadi isi Al-Quran itu nilainya, nilai-nilai atau ajaran secara global Al-Quran itu ada berapa, Bu? 3. 1, akidah. 2, ibadah. 3, akhlak. 3 ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita secara global sebelum kita ajarkan Al-Quran kepada dia. Cara mengajarkannya bagaimana? Lihat, cara mengajarkannya adalah dengan ucapan dan dengan perbuatan. Jadi orang tua ngajarin akidah, ngajarin ibadah, ngajarin apa wau tadi? Akhlak. Caranya bagaimana? Dengan ngomong, wong tuane ngomong, ini namanya ucapan. Sama dengan perbuatan. Berarti perbuatan apa, Bu? Praktek. Itu cara ngajarkannya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika ketemu dengan para sahabatnya, diajarkan sama beliau nilai-nilai Al-Quran dengan ucapan. Saya kasih contoh, 1 ucapan ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW naik kendaraan beliau, unta kalau nggak salah. Sambil digonceng itu, Rasulullah SAW mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Ya gulam, inni wa'allimuka kalimat. Dengerin ya, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa ajaran, beberapa nilai. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Itu nilai. Dari kecil bayangkan. Ibnu Abbas itu usianya 7 tahun, 6 tahun. Digonceng seneng napa mboten, Bu? Seneng. Ya,
Bocah cilik digonceng ya senang, bocah cilik senang, bocah gede senang apa maning? Bocah cilik, ibu-ibu nek digonceng bapaknya senang betul bu? Senang. Ya, daripada kon mangkat dewek kan ora kepenak. Gonceng kan penak. Itu padahal orang gede loh. Ya, apalagi anak kecil. Dan Rasulullah SAW memanfaatkan momen goncengan itu untuk menyampaikan nilai-nilai. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu butuh sesuatu mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Ini jenengan praktekkan dengan lisan jenengan. Anak minta kepada jenengan, Bu, belikan mainan seperti punyaan tetangga. Belikan mainan, Bu. Bagaimana ibu yang bijaksana? Bu, mana mau pakai gitu? Gimana Bu, ibu yang bijaksana? Mintalah kepada Allah. Apa? Mintalah. Itu namanya menanamkan nilai. Jadi dari kecil anak-anak itu dibiasakan butuh apa-apa minta kepada Allah. Oh berarti baru gue rasa duit. Ya tetap duit. Jenengan tetap nanti ngasih uang. Tapi anak itu dilatih sejak kecil ketergantungannya kepada sinten? Allah. Kenapa dilatih ketergantungannya kepada Allah? Karena kita sebagai orang tua tidak mungkin bareng terus sama anak kita. Gini betul. Mungkin nggak kita mati duluan sebelum anak kita? Mungkin. Anak kita kecil, kita sudah mati duluan. Mungkin. Nah kalau dari kecil anak itu kita biasakan tergantung sama orang tuanya. Terus kalau kita mati, anak itu bingung. Tapi kalau dari kecil kita sudah tanamkan kepada anak kita, butuh apa-apa, minta kepada sinten? Allah. Sakit, pengen sembuh, apa Bu? Donga, minta kepada sinten? Allah. Kalau dari kecil seperti itu, kok kemudian Allah takdirkan kita meninggal? Saat anak kita ini masih kecil, minimal kita itu sudah kasih modal. Modal keyakinan yang kuat terhadap Allah. Dan ini modal yang lebih berharga daripada dunia seisi. Akidah yang kuat. Ketergantungan hanya kepada sinten? Allah. Ini namanya lisan. Ya, mengajarkan nilai-nilai Al-Quran dengan lisan. Dengan ucapan. Yang kedua apa? Dengan perbuatan. Apa maksudnya mengajarkan nilai-nilai Al-Quran dengan perbuatan? Wong tuane praktek. Praktek nopo? Ya mempraktekkan nilai-nilai tadi. Nilai akidah dipraktekkan, nilai ibadah dipraktekkan, nilai akhlak dipraktekkan. Makanya ibu-ibu, yang namanya ibu-ibu itu sebaiknya sholatnya di mana? Rumah. Bapak-bapak pun sholat di masjidnya itu yang diperintahkan itu adalah sholat fardunya. Sholat sunnahnya tentang di rumah. Kenapa jajal? Kenapa Bu? Ini loh anak-anak supaya apa? Ngelihat. Lihat ibunya sholat, lihat bapaknya baca Quran. Akhirnya anak itu familiar. Apa sih familiar?
biasa, tidak merasa asing. Jadi bukan anak familiar wong tuane dolanan HP. Biyunge nonton TV, ramane dolanan darah. Ya mulane bocahe senenge dolanan darah. Nonton TV karena itu nilai yang diajarkan oleh siapa? Orang tuanya. Dengan perbuatan praktek sholat, baca Quran, zikir, anak akan menyaksikan. Jadi subhanallah ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kalau metode Nabi SAW dipraktekkan betul dalam kehidupan kita, insya Allah mendidik anak itu tidak sesusah yang dikeluhkan oleh banyak orang tua di zaman ini. Orang tua yang mengeluhkan anak saya kecanduan gadget Ustaz. Wis marahi siapa? Yang ngajari anak itu kecanduan gadget siapa? Lawang anak setiap hari ngelihat orang tuanya megang gadget tok. Setiap hari anak itu ngelihat orang tuanya megang gadget. Bahkan diajak ngobrol pun matanya ngelihat kemana? Gadget. Setelah itu ngeluh anak saya kecanduan gadget. Lawang jenengan sing marahi kok. Jenengan pengen anak jenengan gak kecanduan gadget. Kita mulai dari diri kita. Jangan kecanduan gadget. Jadi jangan disalahkan. Wow, salah pergaulan. Oh, itu salah pergaulan. Salah pendidikan dari orang tuanya. Yang disalahkan orang lain. Tanggane sing disalahkan. Kancane. Lu jenengan sing kepripun dalam kesehariannya. Apakah sudah betul-betul mempraktekkan contoh yang benar atau belum? Ini dengan praktek. Contoh yang lain dengan praktek. Akhlak ya. Tadi kita bicara tentang ibadah ya. Sholat kan ibadah. Akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan akhlak? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan kepada beliau sekalipun. Ya, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW mencela makanan. Ini akhlak. Kenapa? Akhlak. Kenapa banyak anak-anak yang akhirnya protes ketika ngelihat meja makan? Kok lauknya ini? Kok enggak itu? Jangan-jangan, nyontoh ramane, nyontoh ayahnya. Karena ayahnya disidangkan makanan, banyak protes. Jangan bening maning, jangan bening maning. Nggih, Bu? Nggih, Bu? Boten? Ibune maras ya. Banyak ngeluh, akhirnya dilihat sama anak, dicontoh sama anak, anaknya pun juga demikian. Rasulullah SAW nggak pernah mencela makanan. Kalau Nabi suka dimakan, nggak suka, beliau nggak makan. Sudah selesai. Maksudnya tidak dikonsumsi. Misalnya ada nasi, ada sayur misalnya. Kalau Nabi nggak suka sayurnya, ya udah Nabi cuma makan nasinya gitu loh maksudnya. Ya, jadi apa yang beliau sukai itu yang beliau makan. Yang nggak beliau sukai nggak beliau makan. Dan nggak pernah menyalah-nyalahkan. Apalagi sampai mencaci, ya, menyudutkan istrinya yang sudah menyiapkan apa? Masakan capek-capek, enggak pernah. Ini akhlak. Mengajarkan nilai akhlak dengan perbuatan, yaitu dengan mempraktekkannya. Baik. Jadi kesimpulannya, metode pendidikan yang benar itu mengajarkan apa dulu? Iman sebelum
Al-Quran. Apa maksud iman? Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran di sini apa? Membaca Al-Quran. Nilai-nilai yang ada di Al-Quran secara global ada berapa? 3. Apa yang pertama? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga? Akhlak. Cara mengajarkan 3 nilai itu: 1. Perkataan. 2. Perbuatan. Inilah kesimpulan dari kajian kita hari ini. Masih ada sisa 5 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Pertanyaan pertama kami bacakan datang dari hamba Allah yang ada di Banjarnegara. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah metode tersebut berjalan bersamaan Ustaz? Dirutinkan sebelum menghafal dan tahsin. Anak dibekali nilai-nilai Al-Quran. Misalnya anak diperkenalkan Allah itu siapa, Al-Quran itu apa, baru kemudian diajak menghafal dan tahsin. Jadi harapannya dalam satu waktu dapat semuanya. Jazakumullah khairan. Boleh. Tapi anak mampu enggak? Ya, langsung diapakan? Dijadikan satu paket, anak mampu enggak? Kalau mampu enggak apa-apa. Kalau mampu enggak apa-apa. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kalau tadi yang disampaikan dalam waktu yang sama diajarkan nilai-nilai, kemudian diajarkan pula cara membaca yang benar. Itu kan hanya dengan ucapan. Padahal tadi kita sudah sampaikan, mengajarkan nilai Al-Quran itu 1 dengan ucapan, 2 dengan apa? Perbuatan. Nah, perbuatan ini jangan sampai dilupakan. Jadi Anda orang tua, itu mempraktekkan nilai-nilai yang Anda ajarkan kepada anak. Akhlaknya, akidahnya, ibadahnya. Itu Anda praktekkan, nanti anak akan melihat dan menemukan suri teladan di dalam diri jenengan sehingga anak bisa mencontoh kebaikan-kebaikan yang jenengan praktekkan. Nah, ya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, qadarullah anak saya yang satu ikut dengan mantan suami di kota lain. Jadi saya tidak bisa langsung mendidiknya. Apakah nanti di hari akhir saya akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban tentang pendidikan anak saya yang ikut dengan mantan suami? Jazakallahu khairan. Yang penting Anda berusaha untuk menggunakan fasilitas yang Allah sediakan. Ya, sekarang beda kota. Untuk sering datang susah. Maka jangan memanfaatkan sarana teknologi. Apa itu? Alat komunikasi. Telepon secara rutin. Ya. Dan ketika telepon setelah bercengkerama, bertanya tentang kabar, masukkan nilai-nilai ya Al-Quran kepada anak Anda. Artinya Anda harus punya waktu untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi jangan beralasan tidak ada waktu. Kalau alasannya tidak ada waktu, kenapa Anda punya grup WA yang begitu banyak? Ya, Anda juga rutin update status di Facebook Anda. Itu kalau alasannya tidak ada waktu, kayaknya alasan itu nggak bisa diterima. Ya, maka manfaatkan alat komunikasi, karunia alat komunikasi yang Allah berikan kepada kita untuk menunaikan kewajiban Anda mendidik anak. Ya, sambil pada momen-momen tertentu Anda ketemu langsung dengan anak. Bisa juga selain alat komunikasi Anda kirimkan buku-buku ya kepada anak Anda supaya dibaca ya. Jadi intinya kita kalau sudah menjalankan tugas secara maksimal, hasil itu tidak akan ditanyakan, maksudnya tidak akan disalahkan kalau hasilnya tidak tercapai. Jadi ukuran yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat itu bukan hasil, tapi nopo? Prosesnya. Jenengan itu sudah menjalankan proses mendidik anak secara maksimal atau belum?
kalau jenengan sudah menjalankan proses mendidik anak secara maksimal, kok kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itu di hari kiamat insya Allah akan ringan. Karena yang ditanya di hari kiamat bukan hasil, namun apa? Proses. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.